Bapak, Ibu guru, anak-anak, dan saudara-saudari yang terkasih, tidak terasa kita memasuki bulan September tahun 2023 ini. Setiap bulan September, gereja memberi perhatian secara khusus dan istimewa untuk menghormati, mencintai, dan mengenal kitab suci. Secara khusus, kita akan menghidupi, menghayati kitab suci itu dalam hidup kita sebagai umat beriman. Pada bulan kitab suci tahun 2023 ini, gereja mengusung tema Allah sumber kasih dan keselamatan. Secara fokus, kita akan memfokuskan kasih Allah bagi hidup kita. Dan melalui tema ini kita diajak untuk semakin mengenal Allah Sang Pencipta kita. Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dikutip dari kitab Nabi Yoel bab 2 ayat 13. Mengawali bulan kitab suci nasional ini, marilah kita menyegarkan hidup iman kita dengan merenungkan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber keselamatan kami, mengawali bulan kitab nasional ini, buatlah telinga kami mampu mendengar dan hati kami terbuka untuk menerima sabdamu, sehingga membuat kami semakin mencintai sabdamu sebagai pelita dan pedoman hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membeli pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia di dalam ruang perjamuan nikah. Pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saat." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Dan anak saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk berjaga-jaga, bersiap sedia. Kita sebagai orang beriman hendaknya meneladan gadis-gadis yang bijaksana, selalu siap sedia. Kebijaksanaan di sini dinilai dari sikap orang ketika menghadapi tugas dan pekerjaan penting, dan itu tergantung pada keputusan yang diambilnya. Kita perlu
meneladan para gadis yang bijaksana tadi dan menerapkan sikap bijaksana dalam peristiwa hidup kita. Menjadi bijak berarti berhati-hati dan bersiap untuk hal yang tak terduga. Namun menjadi bijak juga berarti mampu melakukan proses berpikir dengan tenang, dengan tepat dalam menghadapi berbagai masalah hidup kita. Dalam dunia dewasa ini, kita memang perlu harus waspada dan berjaga-jaga. Di satu sisi kita harus memperjuangkan kebebasan pribadi kita, namun di satu sisi kita tetap harus bijaksana. Kita perlu mengatakan tidak terhadap hal-hal yang membawa kita kepada kebinasaan, ketidakmurnian hati kita, ketidakketuhan hati kita, sehingga kita menjauh dari Allah. Kita harus berani mengatakan tidak terhadap pertemanan kita, terhadap hiburan-hiburan yang ada di sekitar kita, terhadap bacaan-bacaan dan konten-konten media sosial yang menarik, yang sebenarnya kalau kita salah gunakan bisa menjerumuskan hidup kita. Kita perlu waspada, mawas diri, dan berani mengatakan tidak sekalipun kepada teman kita, seperti yang dilakukan oleh 5 gadis dalam bacaan Injil hari ini. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita terus bertekun, mengisi hidup kita dengan melakukan hal-hal baik, berhati-hati, dan siap menghadapi tantangan-tantangan hidup kita, serta bersikap bijaksana dalam segala hal. Tidak ada kata terlambat asal kita mau memulai. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber dan asal segala yang baik. Bangkitkanlah dalam diri kami kasih akan Dikau, dan tambahkanlah iman kami. Semoga kami memupuk benih-benih yang baik dalam diri kami dan memeliharanya sampai menghasilkan buah. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita.